Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Peran dan Prinsip Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Dinda Safira Ramadhani, NIM 9. Kemudian ada Ismiatul Nurifah, NIM 13, dan ada Maulidia, NIM 28. Baik, untuk topik bahasan materi yang akan kami presentasikan kali ini, yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan, yang kedua peran supervisi pendidikan, dan yang ketiga adalah prinsip supervisi pendidikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang telah bertugas. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 19021 0205028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologi, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris, yakni supervision, berasal dari kata super dan vision yang masing-masing mempunyai arti atas dan lihat. Supervisi juga diartikan sebagai pengawasan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tersebut tercapai. Supervisi pendidikan dilakukan oleh supervisor untuk membina dan membantu guru dan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Adanya supervisi pendidikan diharapkan dapat membantu pengawas atau kepala sekolah dalam melaksanakan program pengarahan dan pembinaan kepada guru dan karyawan sekolah. Menurut Tatang tahun 2016, pengertian supervisi pendidikan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh supervisor untuk memantau dan mengarahkan seluruh perangkat pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan dengan baik. Supervisi pendidikan menurut teori di atas merupakan usaha kepala sekolah untuk melakukan pengawasan dan mengarahkan seluruh perangkat pendidikan untuk bersama-sama mencapai tujuan pendidikan yang baik. Sedangkan menurut Muhtar dan Iskandar tahun 2009 menyatakan bahwa supervisi pendidikan merupakan suatu usaha mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individu maupun kelompok. Hakikatnya setiap bantuan ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pengajaran. Pengertian supervisi pendidikan di atas dapat dijabarkan bahwa supervisi pendidikan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk membimbing guru-guru dalam perbaikan aspek pengajaran. Pengertian supervisi pendidikan menurut Sahertian tahun 2000 adalah usaha dari petugas sekolah untuk memimpin guru dan petugas lainnya dalam rangka memperbaiki, menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran serta metode evaluasi pengajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memberikan bantuan dan arahan kepada seluruh perangkat pendidikan dalam membentuk pembinaan demi tercapainya tujuan pendidikan yang baik. Supervisi pendidikan juga merupakan pemberian bantuan kepada semua guru dan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk bersama-sama memperbaiki pendidikan khususnya dalam lingkup sekolah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan supervisi pendidikan. Di sini terdapat 7 peranan supervisi pendidikan. Yang pertama adalah supervisi sebagai kepemimpinan. Maksudnya adalah supervisi itu sebagai kepemimpinan atau mempunyai kemampuan menggerakkan dan mempengaruhi guru agar mau meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Tanpa adanya pemimpin dari supervisor, kegiatan supervisi tidak akan efektif. Kemudian yang kedua adalah supervisi sebagai inspektif. Maksudnya adalah supervisi dapat diawali dengan inspektif. Tujuan inspektif ini sendiri adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Berdasarkan data tersebut, dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan guru.
Kemudian yang ketiga adalah supervisi sebagai penelitian. Jadi supervisi ini dapat digunakan sebagai penelitian, terutama untuk mengetahui objektivitas dan relevansi data dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi. Kemudian yang keempat adalah supervisi sebagai latihan atau bimbingan. Jadi, berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh melalui penelitian atau tadi pada saat inspeksi, dapat ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk pembimbingan atau peningkatan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Jadi peningkatan kemampuan guru ini dilakukan melalui latihan-latihan atau pembimbingan agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Maksudnya dalam proses ini supervisi dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber ide, kemudian sumber petunjuk dalam berbagai hal dalam rangka meningkatkan kemampuan keprofesionalan guru. Selanjutnya yaitu supervisi sebagai koordinasi. Maksudnya kepala sekolah yang sebagai supervisor di dalam suatu lembaga pendidikan harus memiliki sejumlah guru atau staf yang masing-masingnya mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi supervisor itu haruslah memberikan bantuan dan pembinaan kepada guru dan tetap menjaga agar setiap guru itu menjalankan tugasnya dengan baik dan dalam situasi kerja yang kooperatif. Dan selanjutnya, yang terakhir, yaitu supervisi sebagai evaluasi. Jadi, untuk mengetahui kemampuan guru yang akan dibina, perlu atau diperlukan evaluasi, sehingga program supervisi cocok dengan kebutuhan guru. Selain itu, melalui evaluasi, dapat pula diketahui kemampuan guru setelah mendapatkan bantuan dan latihan dari supervisor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Nurifah dari NIM 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Ada beberapa prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ilmiah. Ya, maksudnya kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. Yang kedua, kooperatif. Supervisi pendidikan yang dikembangkan atas dasar kerjasama antar supervisor dengan orang yang disupervisi. Yang ketiga, konstruktif dan kreatif, yaitu membina para guru untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Yang keempat, realistik, yaitu pelaksanaan supervisi pendidikan yang harus menghitung dan memperhatikan segala sesuatu yang benar-benar ada di dalam situasi dan kondisi yang objektif. Yang kelima, progresif. Maksudnya kegiatan yang dilakukan oleh guru dapat melahirkan pembelajaran yang maju atau semakin lancarnya kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, inovatif, yaitu menentukan atau melakukan perubahan ide baru dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Dot, dalam buku Panduan Supervisi Akademik Dirijen PMPTK 2010 ada 14. Yang pertama, praktis,
yaitu berkaitan dengan kemudahan dan pelaksanaan dalam kegiatan sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kedua, sistematis, berhubungan dengan perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, objektif, berkaitan dengan masukan sesuai aspek-aspek instrumen yang akan digunakan dalam supervisi. Yang keempat, realistis, berkaitan dengan kenyataan yang sebenarnya dalam melakukan supervisi. Yang kelima, antisipatif, berkaitan dengan kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Yang keenam, konstruktif, berkaitan dengan pengembangan kreatif dan inovasi guru dalam mengembangkan proses belajar. Yang ketujuh, kooperatif, berkaitan dengan kerjasama yang baik antar supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang 8, kekeluargaan, berhubungan dengan pertimbangan saling asih dan asuh dalam mengembangkan pelajaran. Yang ke-9, demokrasi, berkaitan dengan pemahaman bahwa supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Yang ke-10, berkaitan dengan kreatif guru dan supervisor untuk berpartisipasi. Yang ke-11, humanis, berhubungan dengan menciptakan hubungan kemanusiaan harmonis, terbuka, jujur, ajak dan sabar, antusias, dan penuh humor. Yang ke-12, berkesinambungan, yang berkaitan dengan kesinambungan kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Yang ke-13, terpadu, berkaitan dengan kesatuan dengan program pendidikan. Yang ke-14, komprehensif, penemuan yang berkaitan dengan penemuan ketiga tujuan supervisi akademik. Terima kasih.